Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku. Jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, di dalam hari raya Santo Petrus dan juga Paulus, kita akan membahas mengapa Petrus dan juga Paulus begitu diistimewakan di dalam gereja Katolik. Sejak semula, gereja Katolik menghormati kedua rasul ini, yaitu Rasul Petrus dan juga Paulus, secara bersama-sama. Kedua rasul ini dianggap sebagai pioner gereja. Simon anak Yunus dan saudara Andreas lahir di Betsaida, Galilea, sebuah kampung di tepi danau Genesaret. Ayahnya Simon adalah seorang nelayan yang ulet, bertabiat jujur dan juga rajin. Ia tidak berpendidikan tinggi, tetapi cukup terampil dalam pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Kepribadiannya sangat menarik perhatian Yesus. Karena itu Yesus berkenan menjadikannya sebagai seorang muridnya. Bahkan mengangkatnya sebagai pemimpin para rasul dan pemimpin gereja pertama. Pada mulanya, Simon bersama Andreas saudaranya menjadi murid Yohanes Pemandi. Oleh Andreas, Simon diperkenalkan kepada Yesus, Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa Israel. Kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus, kata Andreas kepada Simon. Pada saat itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya adalah Petrus. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 41 sampai 42. Kefas artinya adalah wadas atau batu karang. Sejak saat itu, ia lebih dikenal dengan nama Petrus. Petrus secara resmi berkeputusan mengikuti Yesus Sang Mesias dengan meninggalkan segala-galanya. Ketika ia menyaksikan mukjizat penangkapan ikan secara ajaib oleh Yesus, kata Yesus kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dengan kepercayaan itu, Petrus menyaksikan kuasa Yesus Sang Mesias, dan di depan Yesus yang penuh dengan kuasa ilahi, Petrus sujud menyembah. "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa," kata Petrus yang rendah hati itu. Yesus berkata, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Setelah menyerahkan diri kepada Yesus, Petrus diperkenankan menyaksikan berbagai peristiwa dan akhirnya dipercayakan tugas menjadi pemimpin para rasul dan juga gembala kaum beriman. Di samping kisah-kisah yang menampilkan pribadi Petrus sebagai orang kepercayaan Yesus, terdapat juga kisah Injil yang menampilkan pribadi Petrus sebagai seorang yang masih dangkal imannya, yang belum memahami benar kehendak Allah atas diri Yesus, seperti yang dicatat di dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Dikisahkan tentang pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya. Dan Petrus serta-merta berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau."
Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Demikian teguran Yesus kepada Petrus. Ia juga menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap dan juga diadili. Sesudah kebangkitan Yesus, Petrus diangkat menjadi pemimpin ke-12 rasul dan juga gembala kaum beriman di Yerusalem. Petrus juga menerima orang kafir pertama ke dalam gereja dan memimpin konsili pertama di Yerusalem. Sekarang kita akan berbicara Paulus atau Saulus. Paulus dilahirkan di Tarsus, Asia Kecil, dari keluarga Yahudi, berkewarganegaraan Romawi. Ia seorang terdidik yang belajar dari Yerusalem pada Gamaliel, dari kelompok Farisi. Sebagai seorang Farisi yang begitu fanatik, Saulus tidak henti mengejar dan memenjarakan murid-murid Yesus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus menampakkan dan menjadikan dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Ia dipermandikan oleh Ananias. Ia menjelajahi seluruh daerah Laut Tengah untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa. Perjalanan misinya senantiasa diwarnai dengan berbagai kesulitan dan juga pertentangan dengan kaum yang tidak mengenal Yesus. Di Yerusalem, ia ditangkap oleh bangsa Yahudi, lalu dipenjarakan dan dibawa ke Roma. Sebab ia naik banding kepada Kaisar. Akhirnya ia dibebaskan, tidak lama kemudian ia ditangkap lagi dan akhirnya menemui ajalnya sebagai seorang martir di Roma pada tahun 67. Demikian saudaraku apa yang bisa dapat saya sampaikan mengapa Santo Petrus dan juga Santo Paulus begitu diistimewakan gereja. Karena mereka merupakan pioner dari gereja Katolik. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan juga bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Saudaraku, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.